Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti di podcast Konsumen Bicara yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Pastinya di acara podcast Konsumen Bicara kita kali ini, saya akan mengundang ahli di bidang perlindungan konsumen, apalagi kaitannya dengan yang sering digunakan oleh Sobat Konsumen nih. Siapakah narasumber kita kali ini? Bisa lihat biografinya di sini ya. Itu dia narasumber kita kali ini. Kita sapa dulu ya Bapak Haris Munandar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Gimana kabarnya nih Pak pagi ini nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pastinya Sobat Konsumen, kenapa sih saya bilang tadi kita akan membahas hal-hal yang kaitannya dengan konsumen sering gunakan. Nah, apa nih kali ini kaitannya dengan penetapan tarif jalan tol yang dikorelasikan dengan standar pelayanan minimal atau SPM yang kita kenal di jalan tol nih. Nah, Pak Haris ini sudah ahli di bidang perlindungan konsumen karena beliau sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Perindustrian. Wah, pastinya udah banyak nih Pak nih kasus-kasus terkait dengan perlindungan konsumen ya Pak ya. Ya, banyak sekali karena industri itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, kenapa nih kita kali ini membahas tentang standar pelayanan minimal? Bisa nggak sih Pak Haris jelaskan sedikit tentang Ya, itu? jadi namanya standar pelayanan minimal ini adalah sebenarnya mengenai pelayanan publik. Nah, jadi hampir di segala lini yang terkait dengan pelayanan publik ini harus punya standar dalam kaitan dengan pelayanan yang harus diberikan atau dipenuhi. Jadi standar pelayanan minimal adalah ukuran, jenis atau mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dalam ini kalau kita kaitkan dengan jalan tol adalah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Itu intinya Mbak Bu Lucy. Iya, kan kalau kita bicara tentang perlindungan konsumen, pastinya kan ada mekanisme nih Pak yang sekarang digunakan oleh mengapa pemerintah menggunakan tarif jalan tolnya sedemikian gitu ya, dengan harga tinggi atau harga rendah kan rata-rata masyarakat nggak tahu nih Pak nih. Ya, Nah, apa nih korelasinya mengapa tarif tinggi ini benar-benar memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ya. ditetapkan? Jadi dalam undang-undang ada Undang-Undang 22 tahun 2022 itu mengatur juga mengenai namanya standar pelayanan minimal. Kemudian juga diatur di PP 23 tahun 2024 ya. Dan kemudian turunannya adalah di Peraturan Menteri PUPR. Sebenarnya itu ada yang baru ya, nomor 16 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa ada 8, paling tidak ada 8 substansi yang harus dipenuhi oleh pengusahaan jalan tol, dalam ini pengusahaan jalan tol, agar bisa memenuhi yang namanya standar pelayanan minimal. Jadi ini harus dipenuhi karena ini merupakan standar dasar ya, pelayanan dasar. Yang pertama adalah dalam kaitan dengan kondisi jalan tol. Kemudian kecepatan tempuh kendaraan rata-rata. Kemudian ada namanya aksesibilitas. Kemudian mobilitas. Nah, kemudian juga ada lagi yang namanya tempat istirahat dan pelayanan. Kemudian terkait juga dengan lingkungan. Dan yang satu lagi adalah terkait dengan mobilitas dalam kaitan dengan bagaimana ada bantuan dalam kaitan dengan adanya kecelakaan dan dalam kaitan dengan adanya hal-hal yang bisa mengganggu lalu lintas. Dalam hal ini adalah berupa patroli setiap 30 menit. Itu Mbak Bu Lucy. Tadi kan sudah Pak jelaskan nih ya, kaitannya dengan itu artinya si pengusaha jalan tol harus memenuhi standar pelayanan minimum itu yang tadi udah dijelaskan ada 8 ya Pak ya. Dan salah satunya ada kondisi jalan tol, yang kemudian kecepatan tempuh, aksesibilitas dan mobilitas dan lain-lainnya ya. Nah, sebenarnya udah ada nggak sih Pak contoh kasus di mana penggunaan standar ini yang dikorelasikan dengan standar pelayanan minimal ini muncul nih kontroversi atau kemudian ada ketidakpuasan dari masyarakat itu sendiri gitu. Ini banyak ya. Ini saya ambil contoh dari beberapa media mainstream ya. Yang pertama itu dulu pada waktu JAPEK jalan tol namanya Jakarta Cikampek dan kemudian ada MBZ itu ada kenaikan jalan tol, kenaikan tarif. Nah, sebenarnya pada saat itu masih tahun di 2000 dan kenaikan itu
katanya Menteri PUPR itu sudah ditunda selama 6 bulan. Tapi masyarakat protes keras. Ya. Dan kemudian itu juga terkait juga jalan yang sama. Pada saat itu kondisi pandemi. Jadi di sini pemerintah diprotes karena pada saat pandemi ekonomi itu sangat terpuruk. Tidak hanya dari sisi ekonomi, kemudian juga sosial ya, masyarakat. Nah, pemerintah menaikkan tarif jalan tol. Itu juga diprotes keras. Ya. Kemudian ada lagi, itu ada di koran ya, di media mainstream. Kemudian ada lagi tol Tangerang Merak kalau nggak salah itu. Tangerang Merak juga itu. Kondisi jalan itu sebenarnya masih tidak memenuhi SPM. Salah satu adalah bagaimana kondisi jalan itu tidak boleh ada berlubang, ya, atau bekas ada tambalan yang ini. Apalagi kalau ada yang masih berpasir atau apa. Itu salah satu yang harus sebenarnya dipenuhi karena jalan itu harus mulus, tidak boleh ada yang berlubang. Ini juga diprotes keras. Dan kemudian ada lagi yang tol dekat rumah saya ini, ya, tol Cijago. Tol Cijago itu tarif pertama diterapkan 4.500. Tapi belum 2 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya berdasarkan PP 23 tahun 2024 itu syaratnya adalah 2 tahun. Dengan memperhitungkan inflasi dan juga evaluasi berdasarkan SPM. Nah, ini ada yang dinaikkan tanpa melalui proses tersebut. Itu naik 100%. Jadi menjadi Rp9.000. Alasannya apa? Alasan pemerintah karena ada perpanjangan jalan tol itu sampai ke Cinere. Pada waktu itu masih bermasalah ya. Dan sekarang ya ini sudah tarifnya menjadi 15.000. Saya kalau lewat itu dengan hanya jarak 3 kilo, saya harus bayar 15.000. Artinya per kilometer itu Rp5.000. Dan ini luar biasa sangat mahal kalau dibandingkan negara-negara lain di ASEAN aja. Di ASEAN saja disebutkan bahwa Indonesia ini termasuk yang termahal tarif jalan tolnya. Dan di sisi lain, pemenuhan SPM itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh para pengusaha jalan tol. Itu Bu Lucy. Ya, berarti tadi kan sudah beberapa kasus yang dikasih tahu ya bahwa ada semacam kita kan membayar jalan tol itu kan karena kita mendapatkan fasilitas yang sama gitu. Kita berharap ada itu gitu ya Pak ya. Nah sementara masyarakat nggak tahu nih Pak nih indikator apa sih yang sebenarnya dianggap bahwa pengusaha itu harus memberikan kelayakan yang sama seperti ini gitu Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan tidak ada mekanisme bagaimana dalam kaitan dengan kenaikan tarif tol yang akan diberlakukan. Ya, contoh yang terakhir yaitu tadi yang Tangerang Merak kalau nggak salah. Itu hanya sosialisasinya itu hanya H-7, artinya hanya seminggu. Tapi seharusnya mekanismenya adalah masyarakat diberitahu ini akan dinaikkan tarif tol. Ada yang sampai 2 bulan sih memang. Naikkan dulu, mau dinaikkan tarifnya. Silakan masyarakat menilai apakah 8 substansi dalam rangka pemenuhan SPM itu bisa dipenuhi. Kalau tidak, mana? Nah, sehingga pemerintah dapat masukan dari masyarakat. Dan ini nggak ada. Tiba-tiba mengatakan kita akan naikkan tarif tol. Dia katanya hanya menyebarkan flyer di pintu keluar. Dan kemudian juga dengan melalui teknologi digital dia umumkan. Dan ini sebenarnya tidak cukup, ya. Walaupun di situ dia berdasarkan peraturan Menteri PUPR ada tim ya dalam kaitan dengan evaluasi SPM. Nah, ini yang harusnya dilaksanakan. Dan sehingga masyarakat harusnya bisa mengetahui, paling tidak juga bisa memberikan masukan bahwa pemenuhan SPM ini belum terpenuhi semua. Karena tidak boleh ada yang dalam hal tertentu tidak ada yang boleh miss, ya. Tidak boleh ada jalan itu berlubang. Itu harus 100% mulus, ya. Kemudian waktu tempuh itu juga harus bisa dipenuhi. Bu Lucy ya bisa ketahui ya kalau kita sering jalan. Tadi saya juga di jalan tol.
itu ternyata kecepatannya itu dengan di luar tol malah berbeda. Seharusnya kalau tol dalam kota, kecepatan itu harus 1,6 kali dari jalan non tol. Nah, kalau di tolnya di luar kota itu harus 1,8 kali jalan non tol. Nah, ini saya tadi sengaja keluar tol karena dikasih tahu oleh Google bahwa saya harus lewat keluar jalan tol. Artinya di jalan tol itu mengalami hambatan, artinya tidak memenuhi harusnya dalam kaitan dengan SPM, walaupun memang dalam kondisi waktu-waktu tertentu. Dan kemudian kita juga lihat ya, ini banyak yang terjadi adalah pada waktu kita katakanlah di musim mudik. Nah, gardu tol itu dalam kaitan dengan yang namanya aksesibilitas. Ya. Nah, gardu tol itu juga harus memenuhi aturan-aturannya. Itu dalam kaitan dengan aksesibilitas. Dalam kaitan dengan ini, kalau di dalam jalan tol itu ada dua ya, ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, di dalam sistem tertutup ya, itu di pintu masuk itu harus tidak boleh lebih dari 7 detik. 7 detik dia harus sudah bisa ini. Dan di pintu keluar harus 11 detik. Nah, kalau dalam sistem terbuka dia harus 8 detik. Itu sudah harus jalan. Dan kendaraan yang harus melalui itu juga ada ketentuannya. Di dalam sistem tertutup dia harus 500 kendaraan di pintu masuk. Kalau lebih dari 500 dia harus ada gardu yang tambahan lagi ya, per jam ya. Per jam itu dia harus bisa melayani sampai 500 kendaraan. Nah, di pintu keluar harus 300 kendaraan. Nah, kalau untuk yang terbuka itu sekitar 450 kendaraan per jam. Nah, seperti itu Bu Lucy. Ya, Sobat Konsumen udah banyak banget ya dapat informasi terkait dengan tarif jalan tol ini, kemudian juga standar pelayanan minimal yang memang diharuskan untuk pelaku usaha jalan tol ini memenuhi gitu ya Pak ya. Nah, semisal nih Pak, jika pelaku usaha ini kan harus bertanggung jawab ya Pak ya terhadap misalnya anggapannya ingkar janji ya, karena kan kita sudah membayar, kemudian di tengah-tengah mungkin ada jalan yang berlubang atau misalnya fungsi dari buka tutup ininya tidak berfungsi dan sebagainya gitu ya, yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal tersebut. Nah, ini ada sanksinya nggak Pak? Ada. Kemudian penegakan hukumnya bagaimana? Dan konsumen itu harus mana nih Pak untuk melapornya? Ya. Jadi memang sudah disediakan untuk tempat pengaduan. Ada di beberapa pengusaha jalan tol itu sudah menyediakan pengaduan dalam bentuk ya mungkin teknologi digital ya. Bisa memberikan informasi-informasi mengenai pengaduan. Pengaduan itu kan tidak hanya dalam kaitan dengan dengan kondisi lalu lintas yang ada, tapi juga dengan kejadian yang bisa mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Umpama konsumen pecah ban karena kondisi jalan yang tidak bagus. Nah, dia bisa minta ganti rugi, dia mengalami kecelakaan ya. Nah, ini juga dia bisa mengontak pengusaha jalan tol BUJT ya. Nah, kemudian dalam kaitan tadi dengan sanksi. Nah, karena ini sebenarnya sifatnya kan pelayanan publik yang semua ini diatur oleh Kementerian PUPR. Ya. Jadi sanksinya itu adalah ada 4 paling tidak sanksinya. Yang pertama adalah teguran tertulis. Ya. Yang kedua adalah penundaan dari kenaikan tarif jalan tol. Ya. Terus bisa juga dia nanti berupa salah satu lupa. Satunya lagi adalah bisa saja dia penghentian kontrak dia sebagai BUJT yang sudah ditetapkan. Jadi bisa diputus kontraknya. Itu seperti itu ada sanksi yang bisa diberikan. BUJT itu apa tuh Pak? Badan Usaha Jalan Tol. Jadi ada dua, ada BPJT, Badan Penyelenggara Jalan Tol. Dia yang mengatur mengenai jalan tol ini. Kemudian ada namanya BUJT. BUJT Badan Usaha Jalan Tol. Artinya orang yang melakukan pengusahaan jalan tol. Perusahaan. Berarti kemungkinan
Istilahnya gini, kalau saya mikir secara Hmm. jadi masyarakat gitu ya Pak ya, kan di setiap jalan tol ada tulisan apa kecelakaan terjadi Ya, berapa kali. Mungkin itu menjadi catatan ya, ya, bahwa jalan tol ini kecelakaannya berapa kali sehingga memberikan masukan juga tuh bagi pemerintah untuk mengetahui bahwa ada banyak kecelakaan yang terjadi ya, di jalan ya, tol tersebut gitu ya, betul. sehingga juga memberikan masukan ya Ya. maksudnya ya. Jadi itu adalah salah satu dari tadi SPM Hmm. mengenai kondisi jalan tol. Nah, kondisi jalan tol ini harus pertama, jalan itu harus apa namanya dalam kaitan dengan kekesatan ya. Sebutnya kekesatan kalau bahasa Inggrisnya itu namanya skid resistant. Jadi dia tidak boleh harus punya kekesatan tertentu, itu ada satuannya namanya MU meter. Jadi dia tidak boleh pada waktu hujan itu bisa tergelincir atau slip ataupun juga pada waktu kering ya. Nah, ini harus diatur ya. Nah, yang kedua adalah jalan itu tidak boleh berlubang. Nah, kemudian yang satu adalah jalan itu harus punya kerataannya ya. Jadi ada jalan itu tidak boleh bergelombang, tidak bergelombang. Jadi setiap kilometer itu dia maksimal boleh eh, 4 meter. Itu ada namanya standar IRI, IRI. Nah, ini yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan SPM. Ya, kan kita juga lihat ya Pak ya, Hmm. tarif jalan tol itu tinggi ya Pak ya. Nih, Nah menurut Bapak, wajar nggak sih Pak dengan nominal yang seperti itu saat ini? ada beberapa jalan tol tarifnya yang mungkin sudah murah dan seharusnya dia sudah free, ya. Itu Jagorawi. Jagorawi jarak jauh tetap 7.500, ya. Tapi ada jarak dekat itu bisa, wah kalau kita tol nih, tol Cijago, Cinere, Cijago itu tolnya mahal sekali. Tapi memang dari sisi kenyamanan memang nyaman. Nah, jadi ada beberapa yang tinggi, ada yang berapa yang rendah. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, kita tidak bisa mengatakan ini, tapi ambil rata-rata. Kita ini masih termasuk yang termahal. Jadi ada dua narasumber yang mengatakan, bahwa pertama adalah Menteri PUPR sendiri bilang bahwa di ASEAN kita tarif tolnya 1.300 per kilometer. Artinya mahal. Cina saja yang sudah dibangun ini hanya sekitar 942 rupiah per kilometer. Di ASEAN yang mungkin agak tinggi adalah di Filipina. Filipina itu sekitar 1.050 rupiah per kilometer. Itu contohnya. Oke, dan benar nggak sih Pak kalau ternyata pemakaian jalan tol itu ada kadaluarsanya Pak? Nah, harusnya ada. Gitu. Ya, jadi ada aturan mengenai undang-undang jalan tol itu kalau tidak salah di pasal 50 ayat 2 itu mengatakan bahwa jalan tol itu bisa berubah menjadi jalan bebas non tol ya, bisa menjadi jalan non tol. Tapi kalau saat ini masih merupakan sesuatu yang harapan yang sangat jauh. Karena alasannya apa? Pemerintah tidak ada biaya untuk membangun jalan tol. Sehingga pembayaran jalan tol ini merupakan salah satu alternatif untuk pembiayaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu dikaitkan dengan pemeliharaan jalan. Nah, jadi ada dua hal yang harus menjadi pemikiran pemerintah kalau bisa bisa membebaskan jalan tol itu menjadi free. Mungkin gitu Bu Lucy. Jadi sebenarnya indikator pemenuhan standar pelayanan minimal itu dan kelayakan jalan tolnya itu harus terpenuhinya seperti apa nih Pak? Maksudnya infrastruktur apa sih yang memang diharuskan ada gitu ya dalam jalan tol tersebut gitu untuk kenyamanan konsumen itu sendiri? Jadi tadi yang saya sebutkan ada 8 yang substansi yang harus dipenuhi. Kemudian ada lagi infrastruktur tambahan. Ini terlihat dari kondisi di jalan tol itu sendiri. Sehingga kadang-kadang diperlukan juga ada semacam fasilitas tambahan yang diperlukan. Ya, umpama katakanlah di situ ada tempat tertentu, di tempat istirahat atau tempat istirahat dan pelayanan. Nah, ini bisa saja mungkin tempat parkirnya tidak kurang memenuhi, hanya sedikit. Ini tentunya kan dia harus melakukan penambahan.
Kemudian juga bisa saja kita meminta kepada mama jalan tol itu untuk menambah lampu penerangan. Ya. Nah, karena dalam kaitan dengan aspek keselamatan terkait dengan rambu-rambu dan kemudian marka jalan, mama. Ya. Marka itu mungkin perlu ditambah atau semacam signboard yang memberikan tanda bahwa jalan ke sini itu akan sekian waktunya. Sehingga mereka punya alternatif, saya harus keluar atau tidak. Nah, ini adalah berupa tambahan-tambahan yang diperlukan. Yang sebenarnya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari SPM tersebut. Nah, kemudian juga yang satu lagi, ini kadang-kadang juga sering terjadi adalah pada waktu kita melakukan tapping. Jadi sebenarnya kan sudah ada batas tadi yang saya sampaikan, mama dari sistem terbuka dan sistem tertutup, berapa waktunya, berapa detik. Ternyata mesinnya yang kadang-kadang tidak bekerja dengan baik, dan itu kadang-kadang tidak dilakukan upaya-upaya monitoringnya, ya. Dan kemudian juga dalam kaitan dengan adanya kecelakaan. Nah, ini kan harus ada namanya di situ dalam aspek keselamatan, mobilitas. Nah, itu aspek keselamatan itu harus diperhatikan sehingga jangan sampai begitu ada kecelakaan di situ, orang yang di belakang itu tidak tahu dan penanganannya terlambat, sehingga ini bisa juga menimbulkan selain kecelakaan adalah kemacetan yang panjang. Dan ini harusnya bisa dilakukan, seharusnya kan memang setiap 30 menit ada namanya patroli. Dan kemudian ada pemantauan. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan namanya teknologi digital. Di beberapa titik itu mereka memasang CCTV. Ini yang harusnya juga bisa saja menjadi suatu tambahan yang harus dipenuhi oleh BUJT. Dan ini yang menurut saya yang harus dilakukan. Oleh karena itu memang dalam kaitan dengan mengevaluasi, ya, SPM ini harus melibatkan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat pengguna jalan itu harus tahu, ini kita mau naikkan loh. Tolong dicek apakah benar semua SPM ini jadi ukuran, mutu dan jenis dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi atau dicapai oleh para pengusaha yang mengelola badan jalan tol ini harus laksanakan, bisa terpenuhi. Dan ini yang kadang-kadang juga menjadi hal yang penting untuk dievaluasi oleh pemerintah. Kalau saya pribadi nih Pak, sebagai pengguna jalan tol tuh, biasanya kita kan sering macet karena apa tuh Pak? E-tolnya habis. Dan nggak cukup. Itu harusnya mungkin ya Pak ya, ditambah tempat tersendiri untuk pengisian e-tol gitu ya. Karena kan nggak semua orang mempunyai handphone dengan kemudahan tap terus langsung isi gitu. Dan kadang-kadang di situ tidak ada sama sekali penjaga, sampai di klakson. Mana ini penjaganya ya, yang di belakang udah ngomel-ngomel ini kan. Betul. Nah, ini nih Pak, sebenarnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab terhadap penanganan jalan tol selain PUPR dan juga Jasa Marga, dan siapa juga nih Pak yang melakukan penilaian kelayakan gitu ya, infrastruktur jalan tol itu sudah benar-benar sesuai dengan SPM atau tidak? Jadi yang pertama adalah hanya satu instansi yang bertanggung jawab atau dalam kaitan dengan jalan tol. Itu ada di Undang-Undang mengenai jalan. Ya. Undang-Undang 2 tahun 2022 itu menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dan berwenang dalam kaitan dengan pembinaan, pengaturan, pengawasan, segala macam itu ada di Kementerian PUPR. Jadi hanya PUPR dalam kaitan dengan jalan tol, terutama tadi ya mengenai SPM. Yang kedua, dalam kaitan penilaian dalam kaitan dengan pemenuhan SPM. Ini sebenarnya sudah, ya artinya sebenarnya pemerintah sudah membentuk tim, ya. Itu ada di aturan yang terbaru di Peraturan Menteri PUPR, ya, nomor 16 tahun 2014 itu juga sudah ada timnya. Dan situ juga sebenarnya sudah melibatkan sebenarnya katakanlah itu masyarakat. Tapi dia bukan masyarakat yang harusnya berkepentingan ya sekali dengan dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam tim evaluasi SPM
dalam kaitan dengan rencana kenaikan tarif jalan tol itu harus melibatkan lembaga perlindungan konsumen. Entah itu BPKN, bisa juga YLKI, atau juga ada KKI, Mama Komunitas, siapapun, ya. Artinya dia harus concern dengan perlindungan konsumen. Ya. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah supaya juga melibatkan lembaga perlindungan konsumen dalam kaitan dengan evaluasi SPM. Dari semua hal yang sudah Pak Haris sampaikan gitu ya, mungkin ada nggak sih Pak yang ingin Bapak sampaikan secara langsung kepada sobat konsumen nih Pak? Yang pertama, masyarakat harus kritis, ya sesuai dengan tagline kita, ya konsumen itu harus konsumen yang berdaya. Ya kalau kita berdasarkan IKK kita harus juga kritis dan juga nanti berdaya. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan untuk bisa memberikan kritik. Ya, sekarang banyak media untuk bisa melakukan kritik. Tidak hanya kepada media mainstream. Kita bisa pakai media sosial. Dan ini yang sangat penting adalah untuk memberikan kesadaran kepada pemerintah bahwa masyarakat pengguna atau jalan tol atau konsumen ini tidak hanya diam saja atau menerima saja dengan apa yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dalam kaitan dengan kenaikan tarif jalan tol dikorelasikan dengan standar pelayanan minimal. Karena kali itu konsumen harus berani untuk mengkritik melalui berbagai media yang ada. Itu rasanya. Ya, terima kasih banget nih Pak Haris sudah siap hadir di sini dari tadi, dari pertama sampai dengan mau penutupan nih Pak nih. Nggak terasa ya Pak sudah selesai. Ternyata 30 menit ya sudah 30 menit, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Haris sudah sempat hadir. Terima kasih Ya, atas terima kasih kedatangannya. juga. Ya, pastinya Sobat Konsumen, yang sudah disampaikan oleh Pak Haris dari tadi, awal pertama sampai dengan detik akhir ini, terkait dengan standar pelayanan minimal yang sudah ada diatur pada PUPR 16 tahun 2014 ya, pasal 3 itu. Apa aja tadi yang sudah dijelaskan, ada kondisi jalan tol, kemudian juga kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan juga keselamatan, juga terkait dengan unit pertolongannya seperti apa, kemudian ada tempat istirahat yang memang diharuskan ya bagi pengguna jalan tol untuk mendapatkan kenyamanan atas pembayaran yang sudah dilakukan sesuai dengan tarif, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya berterima kasih kembali bahwa akhirnya Sobat Konsumen mungkin sedikitnya sudah paham dan tahu bahwa ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tarif jalan tol tersebut ya. Nah, terima kasih Sobat Konsumen sudah hadir untuk menonton sampai dengan masa akhir podcast Konsumen Bicara kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton podcast Konsumen Bicara di next episode bersama saya Luciana Duyanti atau bersama host lainnya dan juga narasumber yang ahli di bidang perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk setiap kali ada pengaduan apapun terkait dengan perlindungan konsumen, jangan ragu-ragu untuk menghubungi BPKN RI di 08 153 153 153 atau di kanal media sosial YouTube dan juga Twitter di BPKN RI. Jangan lupa untuk follow juga akun-akun media sosial kita ya, ada di bawah ini. Ya, terima kasih kembali bersama-sama dengan saya Pak Haris. Kita ucapkan salam konsumen berdaya.